Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, dan saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Made in the Image of God. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami dalam gambaran-Mu Tuhan, dalam rupa-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah ini. Berbicara kepada kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan pagi hari ini kepada kami semua yang mendengarkan live ataupun melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan ke dalam tangan Engkau, dan kami menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 31. Ayat 26 sampai 31 dari kitab Kejadian, pasal yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, maksudnya manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah dalam ayat 29, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi pada waktu itu orang masih belum makan daging ya, sampai setelah air bah. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pada waktu kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama ini, mulai hari pertama sampai dengan hari ke-6, yaitu hari penciptaan, semuanya Tuhan berkata tentang ciptaannya ini sungguh amat baik. Hanya satu hal yang Tuhan katakan tidak baik. Tidak baik pria itu seorang diri. Karena itu ia menciptakan seorang wanita menjadi penolong, istri bagi pria ini supaya menjadi lebih baik keadaannya. Jadi orang menikah itu dimaksudkan supaya menjadi lebih baik, saling menggenapi, saling menolong di dalam hal ini. Saling mengisi kekosongan. Tujuannya seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka pembahasan firman kita pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Semasa kecil, seorang teolog yang bernama Alistair McGrath senang bereksperimen dengan bahan kimia di laboratorium sekolahnya. Ia suka menjatuhkan sekeping uang logam yang kusam, yang kotor, ke dalam gelas kimia berisi asam nitrat yang telah diencerkan. Ya kalau enggak nanti kepegang dia tuh
Bisa rusak kulitnya. Kena asam. Demikian kentalnya. Ia sering menggunakan uang logam penny Inggris yang kuno bergambar Ratu Victoria. Karena kotoran yang menumpuk pada uang logam itu, gambar sang ratu menjadi tidak dapat terlihat dengan jelas, tertutup kotoran ini. Namun, asam nitrat membersihkan kotoran pada logam itu, dan gambar sang ratu pun dapat terlihat kembali dalam keagungannya yang cemerlang. Does it sound a bell now? Does it ring a bell by now? Kita melihat ini. Uang penny menjadi cemerlang kembali setelah dimasukkan ke dalam asam nitrat. Nah, kita tahu pasti bahwa kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah. Tadi baru kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian 1 ayat ke-26. Meskipun gambar itu telah kotor karena dosa-dosa kita, ibarat gambar Ratu Victoria tadi kotor oleh kotoran-kotoran yang lainnya, kita dikotorin, dicemarkan oleh dosa. Namun demikian kita tetap menyandang gambar Allah. Agar gambar Allah ini kembali pop up, muncul kembali, terang, benderang, jelas, terlihat dalam kehidupan kita, dibutuhkan kuasa darah Tuhan Yesus untuk menghancurkan kuasa dosa yang menutupi gambaran Allah yang ada pada kita ini. Dosa menutupi ini. Begitu kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, dia bekerja untuk membenahi gambar asli kita. Karena kita tahu kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah ini. Dia mengubah kita akan menjadi serupa dengannya. 2 Korintus 3:18 mengatakan itu. Proses ini digambarkan dengan menanggalkan perilaku yang ada dan mengenakan perilaku yang lain, perilaku yang baru. Sebagai contoh ada tertulis di dalam Kolose 3 ayat ke-8, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Itu dalam Kolose 3 ayat 8. Dan di ayat 14 dikatakan, kenakanlah kasih. Wow, kita buang yang satu, kita kenakan yang lain. Jika jiwa kita yang telah kusam karena dosa tidak dibasuh oleh pengampunan Yesus dalam kuasa darahnya, gambar Allah akan tampak kabur di dalam kehidupan kita. Persis seperti gambaran Ratu Victoria di penny tadi. Namun bila kita mempercayai pengorbanan Yesus di kayu salib yang menumpahkan darahnya untuk menghapus upah dosa kita, maka kita pun diampuni dan pemulihan itu dimulai. Pemulihan itu dimulai. Ya, pemulihan itu dimulai pada saat kita mengakui dosa kita, memohonkan pengampunan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi mendekatkan diri kepada Kristus membuat kita semakin serupa dengan Kristus itu. Jadi ini sebuah tantangan bagi kita. Mendekatlah kepadaku. Tuhan katakan. Ya kan? Maka aku akan mendekat kepadamu. Sebuah pertanyaan yang harus kita pertanyakan adalah, apakah yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar Allah? Dalam bahasa Latin disebutkan imago Dei. Imago Dei. Pernah dengar ya, ungkapan ini sering kita dengar. Imago Dei. Imago, image. Dei, Deos, Allah, Tuhan, Yahweh, Elohim. Nah, pada hari terakhir penciptaan, yaitu pada hari ke-6, karena pada hari ke-7 Allah beristirahat, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan memberikan job description juga dan memberikan purpose-nya kepada manusia yang diciptakannya ini. Ya, dia hanya mengatakan supaya kita mendapatkan power, dominion terhadap segala binatang.
Yang ada di udara, di atas, di air, di darat, semuanya. Tapi tentang manusia tidak dikatakan bahwa kita memiliki dominion atas manusia. Karena itulah sistem penjajahan bertentangan dengan Alkitab. Dan kita perhatikan, waktu Tuhan berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Ini tanah menghasilkan pepohonan. Tetapi tentang manusia, dia mengambil waktu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia mengambil dari debu tanah ini, dari tanah liat ini. Dia menciptakan manusia. Kerangkanya jadi dulu dari tanah liat ini. Dan kemudian dia mengembuskan nafas kehidupan melalui lubang hidung manusia pertama ini. Ruah, roh. Sehingga manusia itu hidup dan dikatakan, so man became a living being. Ya, kita melihat ini. Pada waktu roh menyentuh tubuh yang mati ini dari tanah liat ini, terbentuklah jiwa. Karena itulah roh menduduki tempat yang tertinggi. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan roh, jiwa, tubuh. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, urutan ini terbalik-balik. Roh bisa menduduki urutan ketiga atau yang kedua. Tubuh bisa yang ketiga yang seharusnya seperti itu. Namun juga bisa pertama atau yang kedua. Namun pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ini dikembalikan. Karena kita diciptakan rupa dan gambar Allah itu. Susunan ini diriset kembali oleh Tuhan Yesus pada waktu kita diselamatkan. Urutan itu menjadi roh, jiwa, dan tubuh. Roh memang penurut kata Alkitab, tapi daging kita lemah. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sesuai dengan petunjuk roh, roh kita menerima pesan-pesan ini, mengikutinya. Daging harus tunduk kepada kita, permintaan roh. Jadi dia menyelesaikan pekerjaannya dengan sentuhan pribadi. Personal touch, baiklah kita menciptakan. Allah membentuk Adam dari debu tanah dan memberinya hidup dengan berbagi nafasnya sendiri. Kejadian 2 yang ke-7, ruah. Dengan demikian, manusia adalah unik di antara semua ciptaan Tuhan. Tidak ada yang seperti manusia. Baiklah kita menciptakan. Tuhan turun tangan langsung di sini. Bekerja, menciptakan. Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus. Kita disebutkan. Ya, dengan demikian sekali lagi, manusia adalah unik di antara semua ciptaan Tuhan. Memiliki roh dan jiwa non-materi serta tubuh yang terbuat dari debu. Ini materi. Roh non-materi. Jiwa non-materi. Tapi tubuh materi terbuat dari debu. Nah, memiliki gambar atau rupa Allah berarti dalam istilah yang paling sederhana, kita dibuat menyerupai Allah. Dalam apa? Adam tidak menyerupai Allah, saya ulang. Adam tidak menyerupai Allah dalam arti Allah memiliki daging dan darah. Oh tidak. Allah itu roh. Kitab suci mengatakan bahwa Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Dan karena itu roh ada tanpa tubuh. Non-materi. Tidak terlihat, tidak dapat diraba. Namun tubuh Adam memang mencerminkan kehidupan Allah sejauh ia diciptakan dalam kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk pada kematian sebelum ia jatuh di dalam dosa. Kita tahu tentang ini. Sebelum jatuh dalam dosa, ia tidak tunduk kepada kematian. Karena Alkitab berkata, the wages of sin is death. Upah dosa adalah maut. Jadi sebelum ada dosa, manusia hidup dalam kekekalan. Dosa menyebabkan perubahan itu terjadi, upah dosa ini adalah maut. Jelas di dalam hal ini. Tubuh manusia mengalami pembusukan pada waktu manusia membuskan napas terakhirnya. Kita lihat aja sejak kita lahir menjelang kematian. Tubuh kita itu mengalami degradasi, penurunan. Orang tua nggak mungkin dia kelihatan seperti anak umur 17 tahun lah ya. Mengalami degradasi di dalam hal ini. Yang tidak mati itu adalah roh. Roh tidak pernah akan mati. Selamanya.
Roh ini hidupnya di dua tempat, di surga atau di neraka. Ini pilihan manusia pada waktu manusia masih hidup. Tubuh ini hilang menjadi debu. Dari debu engkau berasal, kepada debu engkau berhasil. Kembali, bukan berhasil. Dari debu engkau berasal, kepada debu engkau kembali. Ya, memiliki gambar atau rupa Allah ini perlu kita pahami dengan baik. Ya. Namun tubuh Adam saya katakan tadi memang mencerminkan kehidupan Allah sejauh ia diciptakan dalam kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk pada kematian. Sampai ia berbuat dosa, tubuhnya tunduk pada kematian. Karena upah dosa adalah maut, saya katakan tadi. Gambar Allah dalam bahasa Latinnya tadi sudah dikatakan imago Dei. Mengacu pada bagian non-materi dari manusia. Roh itu non-materi. Bagian non-materi inilah yang membedakan manusia dari dunia binatang. Dan Tuhan menempatkan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, dan memungkinkan mereka manusia ini untuk bersekutu dengan pencipta mereka. Kita lihat Tuhan berjalan-jalan di waktu udara sejuk di Taman Eden. Belum ada polusi bersama dengan Adam. Ini adalah keserupaan setara mental, moral, dan sosial. Baiklah kita menciptakan. Dia berbicara antara satu dengan yang lainnya. Trinitas ini. Allah Trinitas. Jamak tapi singular. Dengarlah hai Israel. Allah itu Esa. Allah itu satu. Ya. Tapi dia memiliki tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka bercakap-cakap. Bersosialisasi. Secara mental, manusia diciptakan sebagai agen yang rasional dan berkemauan keras. Ya, pada awalnya seperti itu. Dengan kata lain, manusia dapat bernalar, dapat berpikir, dapat memilih. Ini adalah refleksi dari kecerdasan dan kebebasan Tuhan. Manusia memiliki ini. Setiap kali seseorang menemukan mesin fotokopi, mesin cetak, mesin pesawat terbang, mesin motor, mesin mobil, apa saja. Manusia menulis buku, menulis sajak, menggubah lagu, melukis pemandangan, menikmati simfoni, musik-musik, menghitung penjumlahan, ya, atau menamai hewan pemeliharaan kita. Anjing diberi nama, kucing diberi nama. Nah, dia menyatakan fakta bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah ini. Allah menyebut bahkan seluruh bintang di langit, dia tahu namanya. Kemudian Allah memberikan tugas kepada Adam untuk menamai binatang. Dia tahu seluruh binatang. Kita belum tentu tahu nama seluruh binatang. Jadi IQ yang tertinggi di antara manusia itu yaitu Adam itu. Dia tahu semua. Kita banyak lupanya. Belum tentu kita bisa lihat semua binatang itu. Atau recognize pada waktu kita ketemu. Secara moral, umat manusia diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna. Karena pada waktu diciptakan manusia tidak mengenal yang jahat. Manusia tidak mengenal dosa. Nggak ada. Cerminan dari kekudusan Tuhan itu. Tuhan melihat semua yang telah dia jadikan termasuk manusia dan menyebutnya amat baik, sangat baik. Ya, Kejadian 1 ayat 31. Hati nurani adalah kompas moral seluruh manusia. Dan ini adalah sisa-sisa dari keadaan asli itu. Ada perasaan yang mengungkapkan kepada kita, jangan lakukan itu jahat. Don't do it. Tapi kadang-kadang kita mengeraskan hati, melakukan apa yang kita tahu itu salah. Karena untuk memuaskan daging ini tadi. Dan kemudian baru menyesal. Untuk apa? Ini kompas diberikan kepada kita dengan tujuan untuk menghindari kita
Jangan sampai jatuh di dalam dosa yang oleh Allah telah diperingati. Penting. Miliki kompas ini dengan baik, bersihkan setiap saat, kita refleksikan dalam arti, Tuhan tunjukkan kepadaku. Bagian daripada diriku pada waktu aku melakukan self-reflection, apa yang harus aku rubah? Karena kalau kita membaca Alkitab, kan kita melakukan ini. Kita mengadakan observasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam interpretasi, kita melihat bagian dari Alkitab yang kita baca ini, mana yang mengena kepada diri kita yang membutuhkan pertobatan dan kemudian kita aplikasikan. Agar kompas moral ini tetap berada dalam keadaan akurat. Kita bertobat. Secara sosial, manusia diciptakan untuk persekutuan. Tadi kita lihat Trinity. Baiklah kita menciptakan manusia. Nah, Tuhan mengatakan tentang Adam yang seorang diri setelah dia menamakan seluruh hewan, Mr. and Mrs. Giraffe. Bapak dan Ibu jerapah, Bapak dan Ibu monyet, Bapak dan Ibu singa. Kok aku cuma bapak, nggak ada ibunya? Nah, Tuhan melihat pada waktu Adam sampai kepada taraf ini, muncul sebuah keinginan, Tuhan melihat tidak baik dia seorang diri. Dia adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan seorang penolong menjadi istri bagi dia. Ingat perkataan penolong. Artinya, wanita diciptakan sebagai penolong bagi suaminya. Bukan lebih rendah. Penolong harus setara. Bagaimana kalau tidak ia menolong? Karena itu istilah be a woman a man needs. Jadilah seorang wanita yang dibutuhkan pria. Ini sangat akurat dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab sebagai penolong. Karena jika wanita tersebut dibutuhkan, dia akan dihormati. Lihat aja pegawai yang dibutuhkan akan dihormati, dirawat dengan baik-baik oleh bosnya. Kecuali bosnya sakit mental lah ya, diusirnya orang yang baik-baik. Kalau tidak, dia akan merawat. Nah, kalau Anda sebagai wanita dibutuhkan oleh pria tersebut untuk menjadi istrinya, Anda pasti dihormati, Anda pasti dirawat dengan baik. Di dalam hal ini. Tapi jika Anda melakukan hal yang berbalik daripada ketentuan Alkitab, Anda mengejar laki-laki itu. Jadikan aku penolongmu. Istilahnya daftar demikian kan. Cari-cari kerjaan seperti demikian. Anda memang sedang mencari pekerjaan untuk dimusuhi nanti. Untuk tidak dihormati nanti. Jadi berdiri pada apa yang dikatakan Alkitab, engkau berfungsi sebagai penolong, karena itu dia harus melihat, dia membutuhkan engkau. Ini Alkitabiah. Kita barusan kutip itu ya, jadi kita tahu. Nah, saya ulang di sini. Secara sosial, manusia diciptakan untuk persekutuan. Ini mencerminkan sifat Tritunggal Allah dan kasih-Nya. Tadi telah kita baca, baiklah kita menciptakan manusia, dia berkomunikasi, bersosialisasi. Di Taman Eden, hubungan utama umat manusia adalah dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 menyiratkan persekutuan dengan Tuhan ini. Dan Tuhan menciptakan wanita pertama karena tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik, Tuhan yang katakan. Kejadian 2:18. Dia membutuhkan seorang penolong. Tuhan menempatkan penolong itu baginya. Setiap kali seseorang menikah, berteman, memeluk anak, atau menghadiri gereja dalam sebuah kebaktian, menghadiri persekutuan doa, hangout, dia menunjukkan fakta bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah itu. Karena kita adalah makhluk sosial untuk bersosialisasi. Kita diciptakan untuk bersekutu dalam arti saling mengasihi dan bukan untuk saling memusuhi dan membenci. Inilah hakikat gambar dan rupa Tuhan. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan aku tidak membutuhkan siapapun. I need nobody. Nggak bisa. Waktu Anda lahir, Anda butuh seseorang, dokter, bidan yang membantu proses kelahiran. Anda membutuhkan seorang untuk memandikan Anda, mengenakan pakaian, menyelimuti, membersihkan pada waktu Anda kotor. Antara lahir dan mati, Anda membutuhkan pendidikan. Anda butuh seseorang. Waktu mati pun Anda nggak bisa, oke, aku mandi dulu sesudah mati ini. Nggak bisa, Anda sudah mati.
Anda butuh seseorang memandikan Anda, membersihkan Anda, menggunakan pakaian, dan memasukkan ke dalam peti mati. Dan menguburkan Anda, pasti butuh orang. Oke, aku seorang ahli bedah terkenal dan pintar sekali. Anda kena sakit usus buntu. Gimana cara Anda operasi sendiri? Marilah aku bius diri aku sendiri. Nah, sudah tidur. Gimana dong? We need somebody. Kita membutuhkan seseorang di dalam kehidupan ini. Pada hakikatnya lebih dari seseorang. Jadi jangan pernah terkebur, sombong dan mengatakan aku tidak butuh orang atau seseorang di dalam hidup ini. Itu terlalu sombong sekali. Kita butuh. Karena itu ingat apa yang Tuhan katakan ini. Tidak baik kita seorang diri. Kita butuh teman. Kita butuh pendamping. Kita butuh ini di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan ini. Jika seseorang dikirimkan Tuhan untuk membantu Anda di dalam kesulitan Anda, ingatlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan musuhi orang-orang seperti itu. Karena akhir-akhir ini orang-orang dan kualitas seperti itu sulit ditemukan ya. Pernyataan diciptakan menurut gambar Allah pada hakikatnya memiliki makna bahwa Adam memiliki kemampuan untuk membuat pilihan bebasnya. Free will. Meskipun mereka diberi kodrat yang benar, diberi nalar, diberikan kemampuan untuk berpikir, Adam dan Hawa membuat pilihan yang salah, membuat pilihan yang jahat untuk memberontak melawan Sang Pencipta dan dengan memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dengan berbuat demikian, mereka merusak citra Allah di dalam diri mereka sendiri dan mewariskan keserupaan yang rusak itu kepada semua keturunan mereka. The broken image of God. Gambar Allah itu rusak di dalam kita. Hari ini kita masih memiliki gambar Allah, Yakobus 3 ayat 9, yaitu gambar Allah yang telah ternoda oleh dosa. Secara mental, moral, sosial, dan fisik, perilaku dan pilihan hidup kita menunjukkan akibat dosa ini. The broken image of God. Mari kita simak terlebih dahulu apa yang kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 katakan. Yakobus penulis di sini adalah saudara dari Yesus. Hasil hubungan Yosef dengan Maria suami istri. Sebelum Yesus semuanya masih dalam keadaan murni. Jadi Yesus lahir tanpa kehendak daging dari Yusuf dan Maria. Ini James atau Yakobus ini hasil pernikahan daripada Yusuf dan Maria. Kita lihat dalam Yakobus 3 9 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Memuji Tuhan tapi mengutuk ciptaannya. Ini kan kebangetan banget ini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, sama mulutnya. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nggak boleh. Kita memuji Tuhan, tapi kita mengutuk hasil ciptaannya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ini kan kebangetan. Dalam menggambarkan sifat jahat dan dengan lidah yang tidak dapat dikendalikan, Yakobus menunjukkan cara menggunakan lidah sebagai orang yang percaya secara appropriate, yaitu untuk secara konsisten dan persisten membawa kemuliaan bagi Allah dengan mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata berkat bagi kemuliaan nama Bapa. Kata-kata berkat pasti membawa kemuliaan bagi Allah. Namun bagaimana lidah yang memperkatakan kata-kata yang membawa kemuliaan bagi Allah ini juga mengucapkan kata-kata kutuk yang tidak membawa kemuliaan bagi Allah. Yakobus mengajak kita sekalian untuk secara konsisten dan persisten menggunakan lidah kita bagi kemuliaan nama Allah. Jangan dari mulut yang sama keluar kata pujian, tapi sebentar lagi kata-kata kutukan. Gak baik, kata Yakobus.
Bagaimana cara kita mempergunakan lidah kita? Nah, kita harus belajar ini. Ya. Tadi kita telah belajar, pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Sudah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempergunakan lidah kita? Kita sampai pada bagian ini. Pertama, kita dapat mempergunakan lidah kita dengan mengucapkan kata-kata untuk memberkati atau memuji Tuhan. Jangan sampai kita memilih dalam menggunakan kebebasan memilih ini, free will kita menggunakan power yang ada pada kita untuk mengutuki. Jangan. Nah, jika kita tidak berlatih untuk menjinakkan lidah kita, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk mengatakan kata-kata yang tidak memberikan manfaat baik bagi kita maupun bagi telinga yang mendengarkan. Gosip salah satunya, fitnah hal yang lain. Ya, jika kita tahu kata-kata yang akan kita ucapkan itu tidak mendatangkan faedah baik bagi kita maupun bagi orang yang mendengarnya, namun kita memilih untuk tetap mengatakannya, sekalipun kita tahu itu salah, kita paksakan katakan juga, faedah apakah yang kita peroleh untuk melakukan sesuatu yang kita tahu salah, tapi kita lakukan juga. Berapa sering itu terjadi karena orang tidak menggunakan logika berpikir, tapi bekerja berdasarkan emosinya. Yang lalu pernah saya sampaikan, jika emosi lebih cepat daripada nalar, artinya jika emosi lebih cepat daripada logika berpikir, kita sedang dalam keadaan berbahaya. Karena kita memaksakan kehendak berdasarkan perasaan ini. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita sampaikan. Nah, saya suka mendengar debat presiden karena mereka saling menghina, saling mencaci maki, dan di sana mereka mempergunakan nalar mereka untuk tetap tenang agar dapat berpikir. Debat yang sehat adalah debat yang berkualitas dalam arti berargumentasi tentang rencana-rencana kerja yang baik, bukan memaki orang. Bertandinglah dalam logika yang baik dalam menyarankan rencana-rencana kerja. Kita adu rencana kerja, kemampuan berpikir yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bukan orang tertentu, kalangan tertentu. Bukankah kita dengan cara ini memberikan keuntungan kepada dosa jika kita memaksakan kehendak kita yang jahat ini, sekalipun kita tahu, tetap melakukannya? Bukankah kita dengan cara ini memberikan keuntungan kepada dosa, sehingga musuh dapat berbengkah atas kelalaian kita ini? Lidah, hati-hati di dalam hal ini. Dapat mengucapkan yang baik, tapi dapat mengucapkan yang jahat. Ibarat api yang kecil dapat kita pakai untuk memasak, tapi dapat juga membakar hutan yang besar. Reaksi apakah yang kita miliki pada saat kita mendengar ada orang yang mengucapkan kata-kata yang memberkati, namun pada saat yang sama, lidah yang sama juga mengucapkan kata-kata kutuk? Reaksi apa yang kita miliki pada waktu itu? Atau paling tidak dalam pikiran kita ada apa tentang orang itu? Mungkinkah, saya bertanya, kita mengatakan orang ini kok nggak ada integritas ya? Sungguh mengejutkan. Ya, sungguh mengejutkan bukan jika kita berada di dekat orang seperti ini. Mungkin kita selama ini membayangkan bahwa Yakobus sedang menggambarkan orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang jahat saja yang melakukan ini. Atau seperti yang ingin kita pikirkan, dia sedang menggambarkan orang lain. Bukan kita, orang Kristen. Ya, tapi tidak, tulisan Yakobus sedang menggambarkan lidah manusia yang menyembah satu Tuhan yang benar, orang Kristen. Karena dia bertanya, kamu memuji Tuhan. Next second, lidah yang sama ini mengucapkan kutuk. Dia berbicara tentang orang Kristen. Don't do it. Dia katakan demikian, nggak boleh terjadi sesuatu seperti ini loh. Kamu orang Kristen, pengikut Kristus. Pernah dengar Yesus katakan itu? Dia menggambarkan kelemahan bahkan di kalangan orang Kristen. Banyak terjadi. Hal ini menjadikan contoh berikutnya semakin meyakinkan.
Kita juga menggunakan kata-kata kita untuk mengutuk orang. Kata kutukan di sini adalah katarometha dalam bahasa Yunani. Dan istilah ini sangat spesifik. Kata ini tidak mengacu pada penggunaan bahasa yang kasar atau kotor, meskipun itu adalah bagian dari cara kita menyalahgunakan lidah kita. Dalam pengertian klasik, menyumpahi, curse orang lain berarti mengutuk, to condemn mereka. Maksud mengutuk di sini, condemn, adalah agar mereka yang dikutuki terputus dari berkah. Supaya mereka nggak diberkati Tuhan. Supaya mereka dikutuki, mati, sengsara. Itu jahat sekali. Pernah dengar orang menggunakan kata-kata nama Tuhan bahkan sebagai kata-kata kutukan? Sering. Tapi kalau kita tanya, kamu pergunakan nama papa kamu atau mama kamu seperti kamu menggunakan kata-kata yang barusan kamu ungkapkan tentang Tuhan? Oh tidak. Saya menghormati papa dan mama saya. Artinya kamu mengatakan kamu sedang tidak menghormati Tuhan dan menggunakan kata-kata tersebut sebagai kata-kata kutukan. Coba pikirkan itu. Kalau engkau tahu menghormati orang tuamu dan tidak mempergunakan nama orang tuamu sebagai kata kutukan, kenapa engkau begitu beraninya mempergunakan nama Tuhan secara tidak hormat pada dilarang di dalam Alkitab? Nih, pada kesempatan ini banyak orang berkata kepada saya, itu kan singkatan. GOD, hurufnya kecil. Atau GBU, God bless you, huruf kecil. Ataupun huruf besar. JBU, huruf kecil ataupun huruf besar. Kalau kita membaca Alkitab, di sana dikatakan, jangan pernah mengucapkan, termasuk di sini menulis, nama Tuhan secara tidak hormat. Kita tahu pada di zaman Perjanjian Lama, para penulis scroll ini, jika mereka ingin menuliskan Yahweh, mereka mandi dulu. Kalau itu dalam satu scroll itu 2-3 kali ya, 2-3 kali ini mereka mandi. Kita dengan santainya menulis singkatan-singkatan GBU, JBU. Secara tidak sopan. Maksudnya menyingkat, ya semua orang sudah begitu kok pastor, mengerti. Tapi Alkitab janganlah engkau menyebutkan secara tidak hormat. Orang-orang yang menuliskan ini, saya ulang, perkataan Yahweh ini, di dalam Perjanjian Lama, sebelum mereka membubuhkan Yod-He-Vav-He ini, mereka mandi dulu. Begitu hormatnya. Kalau mesti menulis 2 atau 3 kali, saya katakan tadi, ya 2-3 kali itu mereka mandi. Begitu hormatnya. Kita secara santai nulis GBU, JBU. Huruf kecil lagi. Perlu kita pikirkan tentang hal ini. Ya kita ngikuti perkembangan zaman lah, Pastor. Ya pilihan masing-masing ya. Bahkan bisa berarti memohon dalam doa pada waktu kita mengutuki agar mereka sengsara dan hancur-hancuran, binasa, dan masuk neraka. Mengapain mengutuki orang bahkan di dalam doa? Yang harus kita pertanyakan sebagai pengikut Kristus adalah keuntungan atau hal baik apakah yang akan kita peroleh dari mengutuki seseorang padahal kita tahu Tuhan itu baik. God is good and it's good all the time. Mungkinkah Tuhan, coba dijawab ya, mungkinkah Tuhan memenuhi permohonan seseorang yang memohonkan malapetaka bagi orang lain dalam doanya? Mungkin enggak? Bukankah Tuhan berkata, berkati orang yang mengutuki kita. Dia nggak setuju dengan kita mengutuki orang lain di dalam doa. Kok enaknya aja? Ya suka-suka gua dong. Gua punya kebebasan untuk ngomongin apa aja. Oke. Cobalah hormati Tuhan. Adalah hal yang lumrah bagi manusia untuk mengutuk orang lain sehingga kita cenderung mengabaikannya dan menganggapnya bukan masalah besar. Itu dia. GBU, JBU bukan masalah besar kok. Itu untuk simpelnya aja. Ikutin dong perkembangan zaman. Pernah dengar Common English Proverbs? Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Pepatah bahasa Inggris. Apakah benar kata-kata tidak bisa melukai orang? Apakah benar kata-kata tidak dapat merendahkan orang, melecehkan orang?
Apa hanya pukulan doang? Bahasa Indonesianya kira-kira, tongkat dan batu dapat mematahkan tulangku, tetapi kata-kata tidak akan pernah menyakitiku. Ini pepatah dalam bahasa Inggris. Benarkah? Berapa sering kita disakiti karena perkataan yang melecehkan, merendahkan, menghina? Apalagi kalau nama orang tua kita disebut dengan tidak sopan. Marah. Tapi kalau nama Tuhan disebut dengan tidak sopan, kita aman. Kok bisa ya? Kita mengutuk makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Hati-hati. Ini adalah kedua kalinya dalam pasal ini, Yakobus melihat kembali penciptaan kita oleh Allah yang dijelaskan dalam Kejadian 1. Di sini dituliskan kembali dalam Yakobus 3 ayat yang ke-7. Argumennya tentang cara kita menggunakan kata-kata berakar pada dasar penciptaan itu sendiri. Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berdasarkan ini, dia mengatakan kita harus memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Dengan kata lain, pikir sebelum ngomong, pikir sebelum bertindak. Ya. Poin utama Yakobus dalam hal ini adalah kita menggunakan kata-kata kita untuk memberkati pencipta kita dan kemudian mengutuk ciptaannya. Bagaimana mungkin kamu angkat tangan memuji Tuhan pada saat yang sama kamu kutuki orang dalam doa kamu, menghina pencipta kamu. Kamu memuliakan Tuhan, mulutnya keluar, terpujilah Engkau ya Tuhan. Tapi kamu menghina orang yang diciptakan, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu sendiri. Memfitnah, melecehkan, menghina, mendegradasi manusia tersebut. Yakobus menjelaskan di ayat berikutnya, yaitu Yakobus 3 ayat 10, bahwa sesuatu seperti ini tidak pernah boleh terjadi. Kita dilarang loh ini. Yakobus mencoba untuk menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena ketidakmampuan kita untuk menjinakkan lidah kita. No one can tame his tongue. Tapi kita diberikan nalar berpikir agar kita memperhatikan kata-kata kita sebelum kita ucapkan. Begitu sudah diucapkan, kita nggak dapat tarik kembali, walaupun manusia katakan, aku tarik. I take it back. How? Damage has already been made. Kerusakan itu sudah terjadi, orang sudah sempat dengar. Anggap tidak pernah, nggak bisa. Kabar baiknya adalah bahwa ketika Tuhan menebus seseorang, dia mulai memulihkan gambar asli seperti pada awal ia menciptakan manusia. Ia menciptakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Penebusan itu hanya tersedia oleh kasih karunia Allah melalui imannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dari dosa yang memisahkan kita dari Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Melalui Yesus Kristus kita dijadikan ciptaan baru menurut gambar Allah. 2 Korintus 5 yang ke-17. Apa artinya menjadi manusia? Tadi kita katakan apa artinya sih? Maksudnya apa? Kita diciptakan. Pengertiannya seperti apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sudah. Sekarang posisi kita. Apa artinya menjadi manusia? Nah, kita baca lagi ya di sini nanti. Tuhan telah menciptakan manusia berbeda dengan semua makhluk ciptaan lainnya. Beda. Manusia itu adalah makhluk roh. Manusia mempunyai tubuh jasmani dan komponen rohani. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ingat, susunan tertinggi itu adalah roh, kemudian jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa? Will, artinya kehendak atau kemauan, emotion, emosi, dan mind, pikiran, kecerdasan. Will, emotion, and mind. Kehendak, kemauan, emosi, dan pikiran atau kecerdasan ini. Nah, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tadi kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia berbeda dengan malaikat, di mana malaikat tidak memiliki tubuh fisik. Dan hewan tidak mencerminkan imago Dei. Tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak. Hewan tidak memiliki itu. Hewan tidak memiliki roh
Dan hewan juga tidak memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Hewan juga tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan hewan juga tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Nggak ada image of God. Nggak ada imago Dei pada binatang. Karena itu jangan menyembah apapun yang mirip dengan ada di atas burung apa saja. Bulan, langit, bintang. Atau yang ada di bumi di bawah. Pohon-pohonan. Atau binatang ada di dalam air. Jangan. Karena mereka ciptaan, sembahlah si pencipta. Ada berbagai pandangan yang tidak alkitabiah tentang apa artinya menjadi manusia. Gnosticism di sini, yang klasik, misalnya berpandangan bahwa umat manusia pada dasarnya adalah entitas spiritual yang murni. Dia lihat cuma spiritualnya doang. Dan terbelenggu oleh tubuh yang rusak dan binasa. Dia cuma lihat itunya aja. Mengabaikan yang lain. Pandangan yang lain seperti naturalisme memandang umat manusia sebagai mesin fisik, bagaikan robot yang sangat kompleks. Namun menurut pengertian mereka, ya, manusia itu tidak memiliki roh sama sekali. Tidak memiliki perasaan, pikiran, atau inspirasi apapun yang kita miliki. Hanyalah produk sampingan dan reaksi kimia di dalam otak kita. Itu pengertian daripada naturalisme. Jadi kalau orang merasa sedih, senang, katanya menurut naturalisme itu dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Dopamin memberikan rasa gembira, rasa enak, rasa senang. Jadi manusia tidak memiliki perasaan. Jadi waktu orang kehilangan anggota keluarga sedih, itu karena zat kimia menurut naturalisme. Mereka mengabaikan Tuhan menempatkan perasaan ini dalam kehidupan manusia. Tuhan juga mempunyai perasaan sebagai roh. Menjadi manusia berarti mempunyai gambar dan rupa Allah. Kita tidak ilahi, kita bukan Tuhan. Namun kita mencerminkan keilahian. Tuhan mempunyai kemauan. Tuhan mempunyai emosi. Tuhan mempunyai pikiran, kecerdasan. Sebagai pembawa citra, kita juga memiliki kemauan, emosi, dan pikiran, kecerdasan. Namun terbatas. Tidak seperti Tuhan yang maha segala-galanya. Kita memiliki kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Tapi daya kreativitas kita ini berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada. Di dunia ini orang membuat mobil berdasarkan bahan-bahan yang ada. Besi, semuanya itu plastik. Sudah ada. Kalau kita katakan manusia menciptakan, berarti mereka dari tidak ada menjadi ada. Ya bukan. Membuat. Jadi kita memiliki kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, membuat, mensintesis, mengubah musik, dan menghasilkan semua jenis karya seni. Kita memiliki karunia bahasa, menghubungkan pemikiran dari satu pikiran sadar diri kepada pikiran lainnya. Mempelajari ribuan kata-kata dan menciptakan kata-kata baru saat kita membutuhkannya. Kita terdorong untuk memberi nama dan mengklasifikasikan hewan. Seperti yang dilakukan Bapa leluhur kita Adam, Kejadian 2 ayat 19-20. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita mempunyai martabat, dasar, dan makna yang melekat. Nah, menjadi manusia berarti mempunyai tujuan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Tidak ada satupun yang diciptakan tanpa tujuan. Ya, tugas Allah kepada Adam dan Hawa adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Adam juga dipanggil to tend the Garden of Eden, untuk merawat Taman Eden. Ya. Tuhan memberi, tapi kita harus merawat. Kita masih memenuhi tujuan ini ketika kita memelihara hewan kita, menggunakan sumber daya alam, membentuk dan membangun alam sehingga terawat dengan baik, dan membangun eksistensi bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Namun kita lebih dari sekedar hadir di planet ini. Tujuan kita
termasuk mengenal Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan itu. Tujuan tertinggi kita adalah memuliakan Allah. Kolose 1 ayat 16 berkata, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus maksudnya, dan untuk Dia. Ya, jadi kita harus memuliakan Dia. Menjadi manusia berarti memiliki kebutuhan. Nggak ada manusia yang mengatakan aku tidak memiliki kebutuhan. Pasti memiliki. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh istirahat, tidur, dan sebagainya. Hanya Tuhan yang mandiri. Dan Tuhan tidak bergantung kepada siapapun. Dia self-existence. Kita bukan, kita diciptakan. Karena itu ada awal dan ada akhirnya. Kita mempunyai kebutuhan akan roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita memiliki kebutuhan, jiwa kita memiliki kebutuhan, tubuh kita memiliki kebutuhan. Roh kita harus memakan firman Tuhan. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dan kita memiliki kerinduan, roh kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Baca dalam Lukas 4 ayat 4, Yohanes 6 ayat 35. Jiwa kita harus memiliki persekutuan dengan orang lain. Seluruh saluran kreativitas dan waktu untuk memenuhi kebutuhan mental kita, emosional, dan estetika untuk menjaga kesehatan mental. Setiap wanita membutuhkan ini perawatan. Pria juga demikian, terlebih lagi wanita. Mereka dandan mereka, make up mereka, dan sebagainya. Ini termasuk daripada kesehatan sah. Siapapun yang menyangkal kebutuhannya dalam salah satu dari ketiga bidang ini, roh, jiwa, dan tubuh, berarti menolak mengakui sebagian dari kemanusiaan yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini. Janganlah meninggalkan persekutuan. Nah, dikatakan dengan orang-orang benar. Ini bagian. Bukan hanya secara bersosialisasi, tapi juga dalam hal menyembah Tuhan, kebutuhan rohani, kebutuhan mental. Menjadi manusia berarti bertanggung jawab secara moral. Kita mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hewan tidak. Bapa leluhur kita Adam memiliki kebebasan, memiliki free will, berkehendak, dan bertanggung jawab atas pilihan moral yang ia buat untuk mentaati atau tidak mentaati penciptanya. Sayangnya, Adam memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Kejadian 2 ayat 16-17. Seluruh umat manusia mempunyai tanggung jawab moral yang sama. Dan kita semua mempunyai kewajiban moral yang sama untuk mentaati Tuhan. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yeskiel 18 ayat 20. Menjadi manusia berarti lahir dalam keadaan berdosa dan memiliki kecenderungan untuk berdosa. Setidaknya untuk saat ini selama kita masih hidup di dunia. Sejak kejatuhan Adam, kita semua adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12. Kita telah melanggar hukum Allah dan malah mengambil jalan kita sendiri. Yesaya 53 ayat 6, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa kita telah memisahkan kita dari pencipta kita. Yesaya 59 yang kedua mengatakan itu. Dan menyebabkan kita mati secara rohani. Efesus 2 ayat 1-10. Kita diperbudak oleh dosa. Tidak mampu membebaskan diri dari malapetaka yang ditimbulkannya. Roma 6 ayat 23. Tanpa intervensi Allah dalam anaknya Yesus Kristus, kita akan terkutuk dalam kekekalan yang jauh dari Allah. Puji Tuhan dan segala kemuliaan bagi kebesaran namanya, kita tidak terus-menerus harus berada dalam kondisi seperti ini. Ada penebusan yang tersedia di dalam Yesus Kristus bagi kita. Syaratnya adalah kita mau menerima, mau membuka pintu hati kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui dosa kita dan mengundang Dia masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, upah dosa kita itu, yaitu kita yang percaya kepadanya, telah dibayar lunas olehnya. Dan hubungan kita kembali dengan Allah. Yohanes 3, 16-18.
Efesus 2 ayat 8-9. Menjadi manusia berarti dikasihi Tuhan dan diberi kesempatan menjadi anak Tuhan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa anak Allah juga mengambil rupa manusia dan menjadi anak manusia juga. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ayat 14. Firman yang adalah Allah ini menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia mengambil rupa anak manusia juga. Yesus Kristus datang dari surga, menjalani kehidupan tanpa dosa. Mati di kayu salib sebagai korban atas dosa kita. Dosa kita ditanggungkan kepadanya, kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Dan kemudian pada hari ketiga ia bangkit daripada mati, membuktikan bahwa pengorbanannya ini diterima dengan baik oleh Allah Bapa. Karena itu kita aman, baik keadaan kita. Setiap orang yang beriman kepada Kristus diberi kebenarannya. Kita dijadikan baru dan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kematian dan kebangkitan Kristuslah yang membuat perbedaan besar bagi umat manusia. Kalau tidak, selamanya kita diam di dalam dosa ini, acak-acakan. Roh tidak lagi menduduki tempat yang terpenting bagi orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada akhirnya, menjadi manusia saja tidak cukup. Kemanusiaan dirusak oleh dosa, dan manusia menghadapi penghakiman Allah yang pasti suatu saat nanti. Hanya manusia yang telah ditebus yang akan melihat Tuhan dan hidup bersamanya selamanya. Hanya mereka yang berada di dalam Kristus yang akan mengalami penghapusan dosa serta memiliki tubuh yang tidak pernah dapat binasa lagi dan penghapusan segala air mata. Aku berkata kepadamu, Yohanes 3 ayat 3. Ini perkataan Yesus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Apa itu manusia? Jadi cukup enggak? Kita lahir dalam keadaan berdosa, kita butuh lebih daripada itu untuk mengembalikan rupa Allah ini. Dengan menghilangkan dosa itu, ingat cerita tadi tentang uang penny dari Ratu Victoria, itu kotoran itu dihilangkan oleh asam nitrat. Dan dosa kita yang menutupi rupa Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita selaku manusia ini dirusak oleh dosa. Dan jika dosa ini dihapuskan oleh darah Yesus, yaitu bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang beriman kepada Dia, rupa Allah ini dikembalikan kepada kita. Masih ada bagian yang lain, tapi saya akan hentikan di sana. Saya akan tutup. Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan dan menikmati kehadirannya selama-lamanya. Namun hanya melalui Yesus Kristus, umat manusia dapat mengenal Tuhan secara pribadi dan memasuki hubungan kekalnya dengannya. Perwujudan penuh keselamatan kita akan tercapai pada akhir zaman melalui kebangkitan kita dan memasuki keadaan kekal dan baka. 1 Korintus 15 ayat 49-57. Tentu saja tidak seluruh umat manusia akan diselamatkan. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus yang dibenarkan di hadapan Allah. Roma 3:22. Di dalam Yesus Kristus, manusia menjadi sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, sebuah cerminan sejati dari gambar Allah. 2 Korintus 3 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 4 ayat 24. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, memberi penjelasan kepada kami, menyadarkan kami, sehingga kami sungguh beriman kepada Kristus yang mengembalikan the image of God, rupa Allah kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyebabkan engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati saat engkau masuk
Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati anak cucumu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah pada saat ini kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan ucapan syukur dan terima kasih yang meluap dari hati kita. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat ini berkata sama-sama, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah usai. Atas kehendak Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap setia kepada Tuhan sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Shalom.